1316. Itu bagus. Pergi dan undang dia ke sini. Katakan padanya bahwa aku ingin bertemu dengannya. Su Yuqing menepuk tangan Haitang dengan lembut. Haitang menatapnya dengan agak memohon. Tuan, kamu tidak bisa menyebutkan ini padanya. Jika saudara muda Lu benar-benar setuju, itu akan mudah. Tetapi jika tidak, dia tidak akan memiliki wajah untuk melihatnya di masa depan. Su Yuqing tahu niatnya dan tersenyum. Aku tidak akan menyebutkannya. Tapi kamu tidak bisa memberitahunya apa yang baru saja aku katakan padamu. Berpura-pura saja kamu tidak tahu. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa padanya. Kemudian saudara junior Brother Lu, Haitang ragu-ragu. Saya punya pengaturan sendiri. Aku tidak akan mempersulitmu. Dengan sedikit keraguan, Haitang menuruni puncak roh abadi dan menemukan Lu Ye menunggu di lembah. Bagaimana itu? Lu Ye bertanya dengan gugup. Meskipun dia sebelumnya menyimpulkan bahwa Nian Yuexian kemungkinan besar terjebak di Gunung Fangchun, dia tidak sepenuhnya yakin apakah itu seperti yang dia simpulkan. Jika Nian Yuexian tidak ada di sini, maka hal-hal akan merepotkan. Di langit berbintang yang luas ini, dia tidak akan tahu kemana harus mencarinya di masa depan. Haitang menunduk dan menghindari tatapan Lu Ye. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan Lu Ye dan hanya berkata, guru memintaku untuk membawamu menemuinya. Dia masih harus mematuhi perintah tuannya. Dia tidak bisa langsung memberitahu Lu Ye tentang kakak seniornya, jadi dia merasa sedikit kasihan pada Lu Ye. Lu Ye mengangguk. Tentu saja, dia telah memikirkan apakah akan mengunjungi tuan tempat ini atau tidak. Namun, dia adalah konstelasi di bawah matahari. Jika dia pergi tanpa dipanggil, itu akan menjadi agak lancang. Sekarang dia telah memanggilnya, tidak ada masalah. Saat Haitang terbang menuju puncak roh abadi, Lu Ye tidak melihat sesuatu yang aneh tentang Haitang karena dia disibukkan dengan Nian Yuexian. Saat Haitang meninggalkan aula utama puncak roh abadi, Su Yuqing menjentikkan jarinya dan dua sinar cahaya terbang ke arah yang berbeda. Tidak lama kemudian, ruang di depan mereka terdistorsi dan dua sosok tiba-tiba muncul. Yang di sebelah kiri memiliki sikap abadi dan sehat serta hangat. Dia tampak seperti orang tua berusia 60-an. Jika kultivator dunia ini ada di sini, mereka pasti akan mengenalinya sebagai salah satu dari tiga pilar dunia ini, Chen Xuanhai dari Cloud Sea Peak. Orang di sebelah kanan adalah seorang pemuda tampan. Dia adalah Wu Qimo dari puncak berkabut. Jelas bahwa mereka berdua tidak datang ke sini secara langsung. Mereka hanyalah manifestasi dari kehendak ilahi mereka. Apa masalahnya? Chen Xuanhai bertanya begitu dia muncul. Gunung Fangchun memiliki 3 matahari besar. Jika bukan karena sesuatu yang penting, Su Yuqing tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk mengundang mereka. Gunung Fangchun pada awalnya tidak dianggap terlalu besar. Jika mereka bertiga ingin berkomunikasi, mereka dapat sepenuhnya menggunakan indera ilahi mereka untuk berkomunikasi. Sesuatu yang besar pasti terjadi sehingga ketiga kultivator tertinggi untuk berkumpul bersama seperti ini, karena akan lebih mudah bagi mereka untuk berdiskusi. Su Yuqing tidak mengatakan apa-apa tentang Lu Ye, tetapi malah menatap Chen Xuanhai. Aku ingin wanita asing yang kamu tangkap 3 bulan lalu. Tidak masalah. Chen Xuanhai setuju, tetapi sedikit bingung, tapi untuk apa kamu menginginkan orang ini? Su Yuqing tersenyum dan berkata, kebetulan sekali. Hari ini, muridku, Haitang, telah kembali, dan ada seorang pria dari ras manusia bersamanya. Aku yakin kalian berdua sudah tahu. Chen Xuanhai mengangguk, tetapi minat Wu Qimo terusik. Bukankah kamu mengatakan bahwa muridmu jatuh ke kapal hantu? Mengapa? Apakah Anda membuat kesalahan dalam penilaian Anda? Sebelumnya, ketika Haitang hilang, Su Yuqing secara pribadi pergi mencarinya. Wu Qimo dan Chen Xuanhai sama-sama tahu tentang ini, dan juga tahu bahwa dia telah menyimpulkan bahwa Haitang telah jatuh ke kapal hantu dan pasti sudah mati. Namun tak disangka, setelah beberapa bulan, Haitang benar-benar kembali, selamat dan sehat, bahkan membawa seorang pria dari ras manusia bersamanya. Su Yuqing berkata, penilaianku benar. Dia jatuh ke dalam kapal hantu. Chen Xuanhai mengangkat alisnya, dia bisa kabur. Dia masih memiliki pemahaman tentang latar belakang Haitang, dan dia bahkan lebih menyadari berbagai hal aneh tentang kapal hantu itu, jadi dia kurang lebih tidak tahu bagaimana Haitang bisa melarikan diri dari kapal hantu dengan latar belakangnya. Wu Qimo juga terkejut, luar biasa. Aku ingin tahu barang bagus apa yang dia bawa kembali dari kapal. Su Yuqing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, meskipun muridku baik, dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Dia bisa melarikan diri kali ini berkat bantuan seseorang. Dengan pikiran, dia menyampaikan semua informasi yang dia ketahui kepada 2 orang di depannya.
Setelah beberapa saat, Chen Xuanhai dan Wu Qimo sama-sama memahami sebab dan akibat dari masalah ini. Chen Xuanhai tiba-tiba mengerti, jadi begitu. Tidak heran dia membawa kembali seorang pria dari ras manusia. Ada kebaikan yang luar biasa. Wu Qimo juga berkata, bocah ini cukup berkarakter. Dia benar-benar rela melepaskan manik roh amplifikasi besar. Jika itu aku ketika aku masih muda, aku pasti tidak akan membuat pilihan seperti itu. Meskipun kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Lu Ye, pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Lu Ye. Orang seperti itu yang tahu bagaimana membalas kebaikan selalu memenangkan kekaguman orang lain. Kuncinya adalah pikiran bocah ini sangat tajam. Dia melihat secercah harapan dan berhasil. Chen Xuanhai tidak pelit dengan pujiannya. Di lingkungan seperti itu di mana ada harta di mana-mana, siapa yang peduli dengan hidup dan mati orang lain? Secara alami, mendapatkan harta karun lebih penting, tetapi Lu Ye masih ingat untuk membawa pergi Haitang. Chen Xuanhai menghela nafas, tentu saja, ras manusia penuh dengan bakat. Jika bocah ini tidak mati, masa depannya tidak akan terbatas. Sayangnya, dia bukan dari ras kita. Wu Qimo berkata, anak laki-laki ini seharusnya berhubungan dengan wanita yang masuk ke dunia ini 3 bulan lalu, kan? Kalau tidak, mengapa Su Yuqing tiba-tiba meminta Chen Xuanhai untuk wanita itu? Su Yuqing berkata, keduanya adalah senior sister dan junior brother. Setelah bocah itu membawa Haitang keluar dari Spectre Ship, dia mendengar bahwa senior sisternya hilang. Setelah mencarinya, dia tidak menyangka Haitang akan menemukan jalan pulang. Dia juga berspekulasi bahwa kakak perempuan seniornya mungkin telah memasuki Gunung Fangchun. Itu kebetulan. Wu Qimo tertawa. Karena mereka memiliki hubungan seperti itu, tidak baik membiarkan mereka melayani. Nanti, saya akan meminta saudara Chen untuk membiarkan mereka pergi. Gunung Fangchun kami bukan sarang harimau. Tidak ada alasan untuk memperlakukan tamu seperti ini. Chen Xuanhai mengangguk. Aku akan menangani ini. Wu Qimo berkata lagi, tapi rekan Dao Su, Anda tidak memanggil kami ke sini hanya untuk ini, bukan? Hal-hal ini terdengar baru, tetapi tidak sejauh 3 sinar matahari agung Gunung Fangchun akan berkumpul. Su Yuqing berkata, tentu saja tidak. Aku memanggil kalian berdua ke sini untuk pertandingan pameran seni bela diri Jurang Hitam. Permainan pameran seni bela diri Jurang Hitam akan diadakan dalam 3 bulan. Apakah kalian berdua memiliki tindakan pencegahan? Mendengarnya mengatakan ini, Wu Qimo merasa sedikit sakit gigi. Dia mengangkat bahu. Kami tidak memiliki tindakan balasan. Chen Xuanhai juga menghela nafas. Setiap kali pertandingan pameran seni bela diri diadakan, kami selalu di bawah. Selama beberapa ratus tahun terakhir, hasil terbaik hanya di tempat kedua, menyebabkan lingkungan kultivasi di dunia kita menjadi semakin buruk. Generasi muda murid juga semakin buruk. Jika lingkaran setan ini terus berlanjut, masa depan dunia kita akan suram. Wu Qimo memarahi, bukankah itu semua karena hajingan itu mengecewakan? Setiap kali, mereka membiarkan orang lain memamerkan kekuatan mereka. Kami 3 lelaki tua telah melakukan begitu banyak hal baik selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak melihat mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi. Pada titik ini, Wu Qimo tiba-tiba mengerutkan kening. Rekan Dao Su, kekuatan utama dari permainan pameran seni bela diri ini adalah muridmu Haitang. Saya perhatikan bahwa auranya tidak stabil. Mungkinkah dia terluka parah di kapal hantu? Sebelumnya, alasan mengapa Gunung Fangchun berhenti berlayar untuk mencari keberadaan Haitang bukan hanya karena Haitang memiliki master yang baik, tetapi juga karena Haitang telah berkontribusi besar pada pameran seni bela diri Jurang Hitam. Jika bukan karena alasan ini, dunia pasti tidak akan berhenti berlayar untuk satu orang. Lagi pula, Gunung Fangchun adalah dunia dan bukan perahu roh yang bisa berhenti berlayar sesuka hati. Sekarang kondisi Haitang tidak baik, itu membuat masa depan dunia yang sudah suram menjadi lebih buruk. Su Yuqing mengangguk. Muridku telah terjebak di Spectre Ship selama beberapa bulan. Fondasinya telah rusak, tapi dia seharusnya bisa pulih dalam 3 bulan. Ketika dia memegang tangan Haitang tadi, dia juga mengambil kesempatan untuk memeriksa kondisi Haitang. Mendengar ini, Chen Xuanhai dan Wu Qimo merasa sedikit lega. Su Yuqing berkata, tetapi bahkan jika Haitang benar-benar pulih sepenuhnya, latihan seni bela diri tidak optimis. Siapa di antara mereka yang tidak berpartisipasi di tahap tengah alam konstelasi? Wu Qimo berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya ada 3 bulan tersisa. Bahkan jika kami bertiga berkontribusi, tidak mungkin untuk meningkatkan kultivasi semua murid yang berpartisipasi. Pada akhirnya, mereka akan tetap berada di bawah. Chen Xuanhai memandang Su Yuqing dengan serius. Rencana bagus apa yang dimiliki rekan Dao Su?
Mengapa Anda tidak memberitahu kami? Mereka telah membahas latihan seni bela diri berkali-kali, jadi tidak masuk akal jika Su Yuking tiba-tiba menarik mereka untuk membicarakannya. Jelas, ada beberapa perubahan. Su Yuking sedikit tersenyum. Ini sangat sederhana. Dapatkan bantuan dari luar. Karena mereka tidak dapat mengandalkan para kultivator di dunia ini, mereka hanya dapat mengandalkan mereka yang berasal dari luar. Awalnya, Su Yuking tidak memiliki ide ini, tetapi setelah mengetahui identitas asli Lu Ye, dia memiliki beberapa ide. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Lu Ye ini adalah Lu Ye yang dia kenal. Hati Chen Xuanhai dan Wu Qimo tergerak saat mereka menyadari rencana Su Yuking. Maksudmu bocah bernama Lu Ye itu? Ya, bagaimana pendapat kalian berdua? Wu Qimo merenung dan berkata, bocah ini dapat melarikan diri dari Spectre Ship. Hanya ini saja yang telah melampaui 99% konstelasi di dunia ini. Dia adalah pilihan yang bagus. Bagaimana kultivasinya? Tahap awal alam konstelasi. Kultivasinya agak kurang. Komentar Wu Qimo. Untuk berpartisipasi dalam latihan seni bela diri, seseorang tidak harus berada di tahap akhir alam konstelasi, atau bahkan tahap tengah. Paling tidak, itu akan meningkatkan peluang kemenangan mereka. Jika itu hanya tahap awal dari alam konstelasi, Gunung Fangchun memiliki kandidat cadangan. Tentu saja, kultivator rilem konstelasi tahap akhir tidak bisa menjadi bantuan eksternal. Ini adalah aturan diam-diam dari 3 suku. Kalau tidak, jika semua orang pergi mencari bantuan eksternal Constellation Realm tahap akhir, apa gunanya suku-suku kecil dalam latihan seni bela diri? Oleh karena itu, bahkan jika mereka terpaksa mencari bantuan dari luar, yang paling bisa mereka dapatkan adalah kultivator Realm konstelasi tingkat menengah. Bukannya belum pernah ada preseden seperti itu sebelumnya. Kenapa kamu memilih dia? Chen Xuanhai ingin memahami masalah ini. Kultivator Sunshine Realm seperti mereka tidak akan bertindak tanpa berpikir. Su Yuking pasti punya alasan sendiri untuk memilihnya. Su Yuking tersenyum dan berkata, setengah tahun yang lalu, bukankah kita melewati alam tak terbatas? Saya pergi mencari Dewa Air untuk membicarakan masa lalu dan mempelajari sesuatu yang menarik darinya. Mereka tahu bahwa Su Yuking memiliki hubungan dekat dengan Dewa Air dari alam tak terbatas. Kedua wanita itu sama-sama berada di alam sinar matahari dan banyak berurusan satu sama lain. Sebelumnya, ketika mereka melewati alam tak terbatas, Su Yuking melakukan perjalanan. 1317. Sesuatu yang bisa membuat kultivator Sunshine Realm mengatakan menarik jelas bukan masalah sepele. Chen Xuanhai dan Wu Qimo terlihat penasaran. Su Yuking tidak membuat mereka tegang dan berkata belak-belakan, sekitar 2 tahun yang lalu, kompetisi asal alfa sekali dalam 1 abad dibuka di pohon reinkarnasi. Monster Divine Sea Realm dari berbagai alam berkumpul dan bersaing satu sama lain. Wu Qimo mencubit jarinya dan melakukan beberapa perhitungan. Dia mengangguk dan berkata, itu dibuka hampir 2 tahun yang lalu. Sayang sekali ras manusia kecil Gunung Fangchun saya tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara besar seperti itu. Berbicara secara logis, selama seseorang berasal dari alam besar, seseorang akan memenuhi syarat untuk meminta tiruan dari pohon reinkarnasi, belum lagi alam tingkat atas seperti Gunung Fangchun. Pohon reinkarnasi tidak akan pernah pelit dengan pemberiannya. Namun, karena beberapa alasan khusus, tidak ada klon pohon reinkarnasi di Gunung Fangchun. Oleh karena itu, Gunung Fangchun tidak pernah memiliki preseden yang berpartisipasi dalam pertempuran Laut Ilahi. Ini juga alasan mengapa Lu Ye sangat terkejut saat melihat Haitang. Dia telah menemui banyak ras aneh di alam asal alfa, tetapi dia belum pernah melihat ras manusia kecil seperti Gunung Fangchun. Apakah sesuatu yang menarik terjadi di Battle of the Divine Sea? Mungkinkah kuda hitam yang tak terduga telah muncul? Wu Qimo bertanya. Itu benar. Su Yuking mengangguk dan memberitahunya apa yang dia dengar dari Sui Xian hari itu. Setelah beberapa saat, Chen Xuanhai tampak berpikir. Menurut apa yang kamu katakan, orang terkenal dari pohon reinkarnasi adalah Lu Ye dari alam 9 surga. Orang yang datang bersama Haitang disebut Lu Ye. Di antara keduanya, Su Yuking berkata, mereka seharusnya orang yang sama. Haitang berkata bahwa alam asal Lu Ye adalah alam 9 surga. Tidak masuk akal bahwa ada 2 alam 9 surga di dunia ini. Adapun nama yang berbeda, mungkin ada beberapa alasan lain. Kultivasinya berada di alam konstelasi bintang tahap awal. Hampir 2 tahun lalu, dia berada di Divine Sea Realm Orde ke-8. Monster seperti itu seharusnya dipromosikan menjadi Star Constellation 2 tahun kemudian. Seorang kultivator Divine Sea Realm ke-8 dapat menekan sekelompok monster Divine Sea Realm ke-9 dari alam tingkat atas. Dia juga menyapu ras darah dan ras serangga.
Jika anak ini benar-benar Lu Yiye, dia kandidat yang bagus. Mata Wu Qimo berbinar. Secara umum, kekuatan para jenius mengerikan yang bisa bertarung di atas level mereka tidak dapat dinilai oleh wilayah mereka. Misalnya, jika Gu Yulou dari alam naga kuning diizinkan naik ke alam konstelasi, dia pasti bisa bertarung di atas levelnya. Lu Yiye mampu mengalahkan Gu Yulou saat itu. Setelah maju ke Constellation Mansion, dia mungkin lebih kuat dari Gu Yulou. Oleh karena itu, meskipun dia baru berada di tahap awal Constellation Mansion, kekuatan yang bisa dia keluarkan setidaknya setara dengan Constellation Mansion tahap menengah. Minat Chen Xuanhai juga terusik. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Lu Ye ini Lu Yiye yang sama? Tiga kultivator Sunshine saling memandang, dan Wu Qimo tersenyum. Bukankah mudah untuk memverifikasi? Temukan seseorang untuk mengujinya dan dia akan tahu. Ini adalah masalah yang sangat penting. Meskipun tidak ada masalah dengan deduksi Su Yuqing, untuk amannya, mereka harus memastikannya dengan hati-hati. Di tengah puncak roh abadi, Lu Ye tiba-tiba menyadari sesuatu saat dia terbang bersama Haitang. Kakak senior Haitang, saya berpartisipasi dalam pertempuran Laut Dewa untuk pohon reinkarnasi sekitar 2 tahun yang lalu. Mengapa saya belum melihat ras Xiaoman? Akan baik-baik saja jika dia tidak melihat mereka di alam Alpha Origin. Lagi pula, alam Alpha Origin tidaklah kecil, dan sangat sulit untuk bertemu dengan mereka. Namun, di platform batu giok putih, Yang King membawanya berkeliling untuk memperluas wawasannya, tetapi Lu Ye belum pernah melihat ras Xiaoman. Ini agak aneh. Sebagai domain tingkat atas, mengapa Gunung Fangchun tidak berpartisipasi dalam acara akbar itu? Haitang tersenyum. Sayang sekali, ras Xiaoman juga ingin berpartisipasi dalam acara akbar pohon reinkarnasi, tapi sayangnya, kami tidak memiliki kesempatan. Untuk berpartisipasi, kami harus menggunakan tiruan pohon reinkarnasi untuk berteleportasi. Namun, klon pohon reinkarnasi tidak dapat bertahan di Gunung Fangchun. Ini mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa Gunung Fangchun itu sendiri adalah harta langit berbintang, dan pohon reinkarnasi juga merupakan harta langit berbintang. Mungkin ada beberapa perlawanan di antara keduanya. Bertahun-tahun lalu, para ahli dari Gunung Fangchun pergi ke pohon reinkarnasi untuk meminta klon, tetapi tidak ada tindak lanjut setelah mereka kembali. Jadi begitu, dia bertanya-tanya mengapa dia tidak melihat jejak ras Xiaoman di pohon reinkarnasi. Ternyata ada alasan lain. Alasan dia menanyakan hal ini adalah karena dia takut identitasnya akan terbongkar. Lagi pula, dia telah membuat namanya terkenal dengan membantai semua orang di pohon reinkarnasi. Jika ada ahli ras Xiaoman di sana, mereka mungkin mengenalinya. Tapi sekarang, sepertinya dia terlalu khawatir. Saat mereka berbicara, awan kabut menyerbu ke arah mereka. Lu Ye tidak melihat sesuatu yang aneh pada awalnya, tetapi ketika dia mengikuti Haitang ke dalam kabut, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia kehilangan jejak Haitang dalam sekejap. Kakak senior Haitang. Lu Ye berhenti dan memanggil, tapi tidak ada jawaban. Dia memanggil lagi, tetapi masih tidak ada jawaban. Namun, kabut itu menghilang secepat datangnya. Hanya dalam beberapa napas, pemandangan di sekitarnya telah kembali ke matanya. Haitang telah pergi, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Namun, ada sosok asing tidak jauh di depan. Sosoknya lebar dan montok, tetapi wajahnya tidak tampak montok. Dia adil dan bersih, dan wajahnya ramah, memberikan kesan yang baik kepada orang-orang. Dia tiba-tiba muncul di depan Lu Ye, dan tidak ada tanda sedikit pun sebelum kabut muncul. Ketika Lu Ye melihatnya, pria ini sedang menggaruk telinga dan pipinya, terlihat seperti berada dalam posisi yang sangat sulit. Tidak ada jalan lain. Tuannya telah memintanya untuk mencari alasan untuk bertarung dengan manusia di depannya ini untuk menguji kemampuannya. Perintah itu dikeluarkan dengan sangat tiba-tiba, dan dia sama sekali tidak siap secara mental. Dengan terburu-buru, alasan apa yang harus dia temukan? Dia menatap manusia di depannya lagi. Dia tampak muda, tetapi kultivasinya tidak buruk. Dia memiliki kekuatan seorang kultivator alam konstelasi. Memikirkannya, itu masuk akal. Tanpa kultivator Constellation Realm, tidak mungkin dia bisa menjelajahi galaksi. Secara alami, tidak mungkin dia datang ke Gunung Fangchun. Dia tidak dapat menemukan alasan yang cocok saat ini, jadi dia hanya bisa berteriak pada Lu Ye, "Hei, bocah manusia itu, gunung ini dibuka olehku, dan pohon-pohon ini ditanam olehku. Jika kamu ingin melewatinya, hehe, kamu harus membayar sewa." Di aula utama, Su Yuqing dan Chen Xuanhai, yang diam-diam menunggu pertunjukan dimulai, keduanya memandang Wu Qimo. Wu Qimo menjadi marah. Bocah hajingan ini, di mana dia belajar kata-kata hajingan seperti itu? Biarkan dia menguji metode orang lain.
Bagaimana dia menjadi bandit gunung? Aku akan memberinya pelajaran nanti. Gendut itu adalah murid Wukimo, dan salah satu kandidat yang telah ditentukan sebelumnya untuk pameran seni bela diri Jurang Hitam. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah Haitang, dan dapat dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai puncak alam konstelasi awal. Dia adalah orang yang paling cocok untuk menguji Lu Ye. Lagi pula, itu hanya ujian, dan tidak mudah menemukan seseorang yang kekuatannya melebihi kekuatan Lu Ye. Dalam pertempuran di alam yang sama, situasinya jelas. Jika si gemuk tidak bisa mengalahkan Lu Ye, maka itu berarti Lu Ye memiliki kekuatan seorang kultivator alam konstelasi tingkat menengah, dan dia dapat direkrut sebagai bantuan eksternal. Jika Lu Ye tidak bisa mengalahkannya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Pada saat yang sama, di tengah gunung roh abadi, pikiran Lu Ye berpacu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia awalnya mengikuti di belakang Haitang untuk mengunjungi tuannya, tetapi setelah beberapa saat, Haitang menghilang, dan benda ini melompat keluar. Ini jelas bukan kecelakaan. Ada seorang kultivator alam sinar matahari di puncaknya. Sejak dia dipanggil, tidak ada alasan bagi muridnya untuk menghentikannya. Selanjutnya, Haitang menghilang, jadi, semua yang ada di sini harus disetujui secara diam-diam oleh kultivator Sunshine Realm. Dia sengaja membawa Haitang pergi, mungkin karena dia tidak ingin mempersulitnya. Apakah ini ujian? Tapi apa motifnya? Yang pasti adalah bahwa Master Sunshine Realm dari Haitang pasti memperhatikan hal ini. Gendut itu berteriak sebentar, dan melihat Lu Ye tidak bergerak, dia berteriak lagi, "Brat, apakah kamu tuli? Aku akan merampokmu, serahkan giok spiritual." Petik 2. Lu Ye mengangkat tangannya, dan tangan kanannya perlahan menekan Mountain Pan Saber. Dia menurunkan matanya dan berkata dengan suara rendah, "Serang." Apa? Si gendut tidak mendengarnya dengan jelas. Tapi di saat berikutnya, dia tahu apa yang dikatakan Lu Ye. Di bawah gelombang energi spiritual yang dahsyat, Lu Ye berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke arah si gemuk. Kecepatannya sangat cepat sehingga si gemuk terkejut. Dia berteriak, "Brat, kamu tidak memiliki kebajikan bela diri, kamu benar-benar menggunakan serangan diam-diam." Meskipun dia mengatakan itu, dia masih membuat segel tangan, dan serangkaian mantra ditembakkan ke arah Lu Ye. Ketika Lu Ye pertama kali melihat lemak itu, dia merasa bahwa lemak itu kemungkinan besar adalah kultivator mantra. Itu karena semua orang gemuk yang dia kenal di Tanah 9 Prefektur adalah kultivator mantra. Hanya kultivator mantra yang bisa mengolah fisik seperti itu. Sekarang, tampaknya memang demikian. Tapi yang mengejutkan Lu Ye adalah pencapaian lemak dalam mantra sangat tinggi. Dia mampu melemparkan berbagai mantra di ujung jarinya. Yang lebih mengejutkan Lu Ye adalah lemak itu mampu merapalkan berbagai mantra. Berbicara secara logis, mantra yang dilemparkan oleh kultivator mantra secara alami terbatas, dan sumber batasan ini adalah atributnya. Setiap orang memiliki atribut yang berbeda. Jika seseorang mengolah mantra yang sesuai dengan atributnya, mereka akan mampu mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tetapi jika seseorang mengolah mantra yang tidak sesuai dengan atributnya, situasinya akan terbalik. Namun, meski fisik si gendut sedikit membengkak, ia sepertinya tidak memiliki kekurangan pada atributnya. Dalam sekejap, mantra yang dia ucapkan berwarna-warni dan mempesona. Lu Ye menyeret pedangnya dan bergerak bebas. Dari waktu ke waktu, dia akan menyerang dengan pedangnya untuk memblokir mantra yang tidak bisa dia hindari tepat waktu. Jarak antara mereka dengan cepat menutup. Jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, dia memiliki metodenya sendiri untuk menghadapi para kultivator mantra. Dengan bantuan Imperial Equipment, dia bisa membunuh jalannya ke sisi kultivator mantra dan menekannya. Namun, ini bukanlah pertempuran hidup dan mati. Selain itu, pasti akan ada kultivator Sunshine yang mengawasi dari bayang-bayang. Beberapa metodenya tidak dapat diekspos. Dia hanya bisa bertarung langsung seperti ini. Ini juga merupakan cara paling umum bagi seorang kultivator senjata untuk melawan seorang kultivator mantra. Untungnya, setelah naik ke alam konstelasi, kekuatan Lu Ye meningkat pesat. Dia mampu menghadapi serangan ganas seperti itu. Tentu saja, ini mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa pihak lain juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Karena ini adalah ujian, pihak lain secara alami tidak akan membunuhnya. Mantra melonjak liar. Lu Ye seperti ikan yang berenang ke arah yang berlawanan. Sosoknya bolak-balik melalui lampu warna-warni. Lemak itu terkejut. Dia memang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, di bawah premis bahwa dia berada pada tingkat kultivasi yang sama, gelombang mantranya tidak akan mudah dipatahkan. Namun, bocah manusia yang tidak dikenal ini mampu menahannya dengan paksa.
Fondasi macam apa yang harus dia miliki? Kekuatan spiritual murni macam apa yang dia miliki? Kepala besi macam apa dia? Melihat jarak di antara mereka semakin dekat, si gemuk melompat dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia terus merapal mantra dengan gila-gilaan. 1318. Namun, itu tidak ada gunanya. Akan baik-baik saja jika si gemuk terus berdiri di tempatnya dan mempertahankan ritme mantranya. Namun, saat dia mundur, perhatiannya teralihkan, dan di bawah perubahan ritme, ada juga kekurangan dalam ritme kegilaan mantra. Lu Ye sangat berpengalaman dalam pertempuran. Meskipun kekurangan ini cepat berlalu, dia masih menangkapnya dengan akurat dan dengan cepat menutup jarak antara dia dan si gemuk. Ekspresi si gendut mulai panik, dan dia membuat kesalahan dalam mantranya beberapa kali, menyebabkan situasi menjadi semakin tidak menguntungkan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, jarak antara mereka berdua telah mendekati 30 meter. Lu Ye melompat tinggi ke udara seperti elang, dan saat dia turun, pedangnya berputar seperti bulan. Wajah gendut itu sangat pucat, seolah-olah dia ketakutan. Merasakan kekuatan pedang yang ganas, dia berteriak, "Hidupku sudah berakhir." Meskipun dia mengatakan ini, dia dengan keras meninju ke arah Lu Ye. Di bawah pukulan ini, kehampaan bergetar, dan ukuran tinju bertambah besar dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu menjadi seukuran rumah, menghalangi cahaya di langit dan sosok si gendut. Wajah pucat si gendut juga menghilang, digantikan oleh senyum sinis yang tidak bisa dilihat Lu Ye. Jika dia menghadapi seseorang yang akrab dengannya, metodenya tidak akan berpengaruh. Tapi hari ini adalah pertama kalinya dia bertemu Lu Ye, jadi bagaimana mungkin Lu Ye tahu keterampilan apa yang dia miliki? Dengan serangan mendadak seperti itu, dia yakin Lu Ye tidak akan bisa menghindarinya. Semuanya sebelumnya hanyalah penyamaran, semua demi pukulan eksplosif ini. Siapa yang mengira bahwa seorang kultivator mantra bisa menggunakan tinju? Lu Ye sudah memikirkan ini. Menghadapi serangan mendadak ini, dia sepertinya sudah menduganya. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Mountain Saber yang sederhana dan tanpa hiasan bermekaran dengan cahaya yang menyilaukan, dan dengan dukungan dari Divine Blade, energi spiritual dan Blood Ki miliknya melonjak. Memotong. Pedang itu menebas tinju besar itu. Hanya ada kebuntuan sesaat. Tinju, yang seukuran rumah, seperti balon kempes, menyusut dengan cepat. Kekuatan besar ditekan dari atas, dan ekspresi si gendut berubah. Tubuhnya tanpa sadar menyusut, dan dia diam-diam mengutuk kekuatan aneh macam apa yang tidak bisa dia blokir. Tinjunya patah, dan pedang itu terus menebas. Gendut itu tahu bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu, hidupnya akan benar-benar berakhir. Dia buru-buru mengeluarkan jimat ungu dan menamparnya di tubuhnya. Dalam sekejap, lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di tubuhnya yang gemuk. Lu Ye awalnya memiliki kekuatan untuk menarik kembali pedangnya setelah menebas, tetapi melihat tindakan pihak lain, dia melepaskan pedangnya begitu saja. Pedang itu menebas, dan cahaya pedang itu seperti salju. "Iya!" Si gendut berteriak kaget saat dia dikirim terbang jauh. Cahaya keemasan di tubuhnya meredup dalam sekejap. Dia buru-buru bangkit, siap bertarung lagi. Namun, perutnya yang gemuk tiba-tiba mengendur, dan terdengar suara sesuatu yang robek. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa pakaiannya telah robek dari tengah, memperlihatkan perut putihnya. Buru-buru melindungi dirinya sendiri, dia memelototi Lu Ye dengan malu dan marah, "Kamu hajingan." Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Lu Ye bisa bereaksi begitu sempurna terhadap pukulannya yang tiba-tiba. Berbicara secara logis, pukulannya seharusnya membuat Lu Ye lengah. Belum lagi kemampuan akting si gendut ini sangat kikuk. Sebagai seorang kultivator mantra, serta seorang kultivator konstelasi, tidak peduli seberapa berbahaya situasinya selama pertempuran, dia tidak akan membuat banyak kesalahan saat merapalkan mantranya. Hal semacam ini hanya akan terjadi pada kultivator dari Spirit Stream Realm. Bahkan kultivator Cloud River Realm jarang membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu, apalagi kultivator konstelasi. Jadi, setelah melihat aksi gendut itu, Lu Ye yakin pria ini telah menipunya untuk mendekat sehingga dia bisa memberinya kejutan. Si gemuk tidak bisa berkata-kata. Dia mengira dia tidak memiliki kekurangan, tetapi siapa yang tahu bahwa Lu Ye sudah waspada. Kekalahannya tidak layak. Dia menggenggam tangannya pada Lu Ye, dan kemudian terbang ke langit. Di aula, mata Su Yuking berbinar. Wu Qimo terdiam. Chen Xuanhai sedikit mengangguk. Serangan orang ini sangat tajam. Jimat asal besar sangat mudah dipatahkan. Jika orang ini datang sebagai bantuan dari luar, itu memang pilihan yang bagus.
Mampu mengalahkan kultivator konstelasi tahap awal puncak dengan begitu mudah tidak diragukan lagi berarti bahwa dia memiliki kecakapan pertempuran dari kultivator konstelasi tahap menengah. Kecakapan pertempuran semacam ini persis seperti apa yang kurang dimiliki dunia ini. Akan sulit bagi Haitang sendirian untuk menyelesaikan apapun, tetapi jika seseorang membantu, situasinya akan berbeda. Wu Qimo mengerutkan kening, dan berkata, tapi ini pada akhirnya adalah angan-angan kita. Apakah dia mau membantu atau tidak, itu masalah lain. Itu semua tergantung orangnya. Terlebih lagi, bukankah kakak perempuan seniornya itu masih ada di alam ini? Su Yuqing sedikit tersenyum. Chen Xuanhai berkata, apakah rekan Su ingin melakukan sesuatu pada kakak perempuannya? Saya khawatir ini agak tidak pantas. Bagaimanapun juga, orang ini telah menyelamatkan nyawa Haitang, dan sekarang dia juga menjadi tamu Haitang. Su Yuqing berkata, Haitang adalah muridku, jadi aku tentu saja tidak akan mempersulitnya. Jangan khawatir, kalian berdua, aku tidak akan memaksanya melakukan apapun. Semuanya harus dilakukan dengan sukarela. Wu Qimo terkekeh dan berkata, ngomong-ngomong, untuk bisa membawa pulang kecantikan, dia mungkin tidak akan menolak hal yang begitu baik, kan? Dia berbalik untuk melihat Su Yuqing. Tapi, rekan Su, apakah kamu benar-benar bersedia? Su Yuqing berkata, jika Haitang dapat menemukan rumah yang baik, mengapa saya tidak mau? Haitang sendiri tidak akan menolak masalah ini. Tidak peduli apa, turnamen pameran seni bela diri jurang hitam adalah hal yang paling penting sekarang. Kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Chen Xuanhai mengangguk, dan sosoknya menghilang. Wu Qimo juga mengikuti dari belakang. Di aula, hanya Su Yuqing yang tersisa. Su Yuqing tidak membohongi Wu Qimo dan Chen Xuanhai tentang semua yang dikatakannya. Namun, dia tidak menyebutkan bahwa ada ahli di belakang Lu Ye. Bukannya dia ingin menyembunyikan apapun, tapi dia merasa tidak perlu mengatakannya. Tidak hanya ahli itu dengan santai mengambil harta karun 9 bintang, tetapi dia juga bisa menyegel teknik rahasia yang dapat membantu orang mengalahkan musuh di kapal hantu. Su Yuqing hanya bisa menghela nafas pada inferioritasnya sendiri. Potensi Lu Ye tidak buruk, dan dia memiliki pendukung yang kuat di belakangnya. Bintang yang sedang naik daun seperti itu sangat cocok untuk berteman. Jika dia benar-benar bisa mewujudkannya, dia tidak akan memperlakukan muridnya dengan tidak adil. Tentu saja, yang paling penting adalah muridnya tidak menolak aspek ini. Jika Haitang mengatakan tidak sebelumnya, dia tidak akan memiliki pemikiran seperti ini. Di tengah gunung, Lu Ye menunggu dengan tenang sejenak. Ketika dia tidak melihat siapapun, dia berjalan. Tidak lama kemudian, dia tiba di puncak-puncak roh abadi. Mendongak, hanya ada aula yang berdiri tegak, dan ada aura samar di dalamnya. Meskipun auranya sangat halus, itu memberi orang perasaan luas. Dia segera mengerti bahwa orang di dalam aula pasti seorang kultivator Sunshine Realm. Dan orang yang bisa berada di sini tidak diragukan lagi adalah Guru Haitang. Meluruskan pakaiannya, Lu Ye melangkah masuk dan melihat seorang wanita duduk bersila di aula kosong. Memandangnya sejenak, mustahil untuk mengetahui usianya. Dia tampaknya berusia akhir 20-an, tetapi juga di awal 30-an. Temperamennya murni, tetapi juga penuh pesona. Dia adalah kecantikan nasional, dan meskipun dia duduk bersila, itu tidak bisa menyembunyikan sosok anggunnya. Haitang tidak diragukan lagi adalah wanita cantik, tetapi dibandingkan dengan wanita di depannya, dia tidak memiliki banyak pesona. Lu Ye dengan hormat melangkah maju, junior Lu Ye menyapa senior. Su Yuqing sedikit tersenyum dan mengangkat tangannya, tidak perlu sopan, duduklah. Lu Ye duduk dengan patuh. Aula itu luas dan kosong. Su Yuqing mengamati Lu Ye dari atas ke bawah. Untuk sesaat, dia terdiam. Lu Ye duduk diam dan melihat ke belakang dengan ekspresi yang jelas. Dia penasaran. Tuan Haitang sepertinya memandangnya dengan aneh. Setelah beberapa saat, Su Yuqing tersenyum dan berkata, Haitang telah memberitahuku tentang semua pertemuan sebelumnya. Keponakan yang berbudi luhur dapat memperlakukan harta itu sebagai bukan apa-apa dan membawa Haitang keluar dari kapal spektre. Ratu ini harus berterima kasih kepada keponakan yang berbudi luhur atas kebaikan ini. Lu Ye buru-buru berkata, kakak senior Haitang banyak membantu saya di kapal spektre. Pada akhirnya, itu semua karena usahanya sehingga junior dapat lulus ujian. Jika bukan karena kakak senior Haitang, junior takut akan berada dalam situasi di penjara saat ini. Kakak senior dan aku hanya saling membantu, jadi wajar bagiku untuk membawanya keluar. Su Yuqing tidak diragukan lagi sangat puas dengan sikapnya, dan ekspresinya menjadi lebih baik, itu benar, tetapi dalam situasi saat itu, berapa banyak orang yang dapat membuat pilihan yang Anda lakukan?
Anda membuat pilihan, jadi Anda adalah penyelamat Haitang. Jantung Lu Ye berdetak kencang, takut pihak lain akan mengatakan sesuatu seperti, karena dia adalah penyelamatnya, aku harus membalasnya dengan tubuhku. Jika itu terjadi, dia akan berada dalam masalah besar. Untungnya, Su Yuqing tidak berniat mengatakan ini. Lu Ye ingin bertanya mengapa pria gendut itu menghalangi jalan tadi, tetapi pihak lain tidak menyebutkannya, jadi Lu Ye hanya berpura-pura tidak terjadi apa-apa barusan. Dia langsung ke intinya, senior, junior datang ke sini bersama kakak senior Haitang kali ini karena saya punya permintaan. Su Yuqing berkata, ini tentang kakak seniormu, kan? Haitang sudah memberitahuku. Ekspresi Lu Ye berubah serius, senior, bolehkah saya bertanya apakah kakak senior saya pernah ke Gunung Fangchun? Su Yuqing sedikit mengangguk, 3 bulan yang lalu, memang ada seorang wanita dari klan manusia yang masuk tanpa izin ke dunia ini dan ditangkap oleh Master Puncak Cloud Sea, Chen Xuanhai. Tetapi Anda dapat yakin bahwa dunia ini tidak pernah keras untuk para kultivator yang masuk tanpa izin ke dunia ini. Kami hanya membiarkan mereka melakukan kerja keras. Setelah Chen Xuanhai menangkapnya, dia menempatkannya di tambang untuk menambang biji spiritual. Saya telah memberitahu Chen Xuanhai untuk membiarkannya keluar. Haitang sedang pergi menjemputnya sekarang. Lu Ye menghela nafas lega, dan batu berat di hatinya terangkat. Dia segera bangkit dan membungkuk pada Su Yuqing, terima kasih banyak, senior. Su Yuqing tersenyum, kamu adalah dermawan Haitang, yang berarti kamu adalah tamu dari puncak roh abadi. Karena wanita itu adalah kakak bela diri seniormu, dia harus diperlakukan berbeda. Hanya saja, pada titik ini, Su Yuqing mengungkapkan ekspresi bermasalah. Apakah sesuatu terjadi? Lu Ye bertanya. Su Yuqing berkata, kamu tidak tahu, tapi di antara 3 matahari agung di dunia ini, Chen Xuanhai adalah yang paling kuno dan keras kepala. Setiap kultivator asing yang masuk tanpa izin ke dunia ini harus mengabdi selama 100 tahun. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang kita, dan telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Yang saya maksud adalah karena wanita itu adalah kakak senior Anda, dia secara alami dapat menjadi tamu dunia ini dan datang dan pergi sesukanya. Tetapi lelaki tua Chen Xuanhai itu bersikeras untuk mematuhi aturan ini, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah banyak bujukan, kakak senior Anda akhirnya terhindar dari kesulitan melayani. Meskipun dia bisa datang dan bersatu kembali denganmu sekarang, dia tidak bisa meninggalkan dunia ini untuk saat ini. Saya harus meminta maaf kepada Anda untuk ini. 1319. Su Yuqing berbicara seolah dia mengatakan yang sebenarnya. Jika Chen Xuanhai ada di sini, dia pasti akan berdebat dengannya. Lu Ye buru-buru berkata, senior, kamu terlalu serius. Aku sudah sangat berterima kasih senior mau menengahi masalah ini untuk kakak seniorku. Aku tidak berani menyalahkanmu. Namun, apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah ini? Su Yuqing menggelengkan kepalanya. Sulit. Di antara 3 master sinar matahari di dunia ini, Chen Xuanhai adalah yang tertua. Seperti yang Anda ketahui, pria tua itu keras kepala. Sangat sulit bagi orang luar untuk mengubah pikiran mereka. Saya hanya dapat mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk bernegosiasi dengannya sehingga Anda dapat membawa kakak senior Anda pergi secepat mungkin. Kalau begitu aku harus menyusahkan senior. Lu Ye sangat berterima kasih. Meskipun dia tidak bisa membawa Nian Yuexian keluar dari Gunung Fangchun untuk saat ini, bukanlah hal yang buruk untuk dibebaskan dari kerja paksa selama 100 tahun. Adapun apa yang akan terjadi setelah itu, dia hanya bisa merencanakan dengan lambat. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Haitang, dan sepertinya Tuan Haitang juga bersedia membantu. Paling-paling, dia akan membayar beberapa spirit jades dan meminta maaf kepada Chen Xuanhai. Dia harus mengeluarkan Nian Yuexian. Dia tidak bisa membiarkannya tinggal di sini sendirian. Setelah itu, Su Yuqing mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Lu Ye. Namun, itu bukan rahasia. Dia hanya bertanya tentang latar belakangnya, tuannya, dan bahkan usianya. Lu Ye menjawabnya satu persatu. Saat mereka mengobrol, Lu Ye bisa merasakan kekaguman Sunshine Master terhadapnya. Dia secara alami mengaitkannya dengan dia membawa Haitang keluar dari Spectre Ship. Jika dia berada di posisi orang lain, Lu Ye pasti akan memikirkan hal yang sama tentang seseorang yang menyelamatkan seseorang yang dekat dengannya. Sekitar 1 jam kemudian, Su Yuqing tiba-tiba melihat ke arah tertentu. Tatapannya sepertinya mampu menembus kehampaan. Setelah beberapa napas, dia menarik pandangannya dan tersenyum. Kamu bisa pergi sekarang. Haitang telah membawa kakak seniormu kembali. Lu Ye buru-buru bangun.
Terima kasih, senior. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, Su Yuking menghiburnya. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Lu Ye meninggalkan Immortal Spirit Peak dan bergegas kembali ke lembah. Dari jauh, dia melihat Haitang berdiri berdampingan dengan seorang gadis. Siapa lagi selain Nian Yuexian? Jelas, Nian Yuexian juga mengetahui situasi dari Haitang. Ketika dia melihat Lu Ye bergegas mendekat, dia menoleh dengan tiba-tiba. Saat itu, ketika Lu Ye bergabung dengan pengawal provinsi militer dan bergegas ke Ash Flame Mountain Pass untuk mengambil jabatannya, dia hanya berada di True Lake Realm. Dia, di sisi lain, berada di Divine Ocean Realm. Selain itu, dia berada di Divine Ocean Realm, seorang ahli Divine Ocean Realm yang telah lama terkenal di seluruh 9 prefektur. Perbedaan antara keduanya sangat besar, dan pada akhirnya, Lu Ye tersiksa olehnya. Itu baru beberapa tahun, tetapi mereka sudah berdiri di garis awal yang sama. Sekarang dia dalam masalah, Lu Ye lah yang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Sayangnya, dia benar-benar menemukan tempat itu. Sebelumnya, ketika dia ditangkap, Nian Yuexian mengira dia benar-benar harus bekerja keras di sini selama 100 tahun. Dia juga mencoba melawan, tetapi alam ini dijaga oleh kultivator Sunshine Realm. Ada juga banyak Jade Moon Realm. Bagaimana dia bisa menolak? Dia hanya bisa menerima nasibnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada pergantian peristiwa seperti itu. Dalam situasi ini, Nian Yuexian memiliki perasaan bahwa dia nakal dan telah diselamatkan oleh seorang anak. Itu membuatnya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia adalah seseorang dari generasi yang sama dengan Feng Wujiang, dan Lu Ye adalah adik laki-laki Feng Wujiang. Di dalam hatinya, dia memang selalu memperlakukan Lu Ye sebagai seorang anak. Kakak senior Nian. Lu Ye melangkah maju dan dengan hati-hati melihat ke arah Nian Yuexian. Apa kamu baik-baik saja? Meskipun Haitang dan Su Yuking sama-sama mengatakan bahwa Gunung Fangchun tidak akan memperlakukan penyusup dengan kasar, masalah ini harus dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum dia merasa nyaman. Nian Yuexian memiringkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku baik-baik saja. Itu bagus. Lu Ye mengangguk dan menatap Haitang. Kakak senior Haitang telah bekerja keras. Haitang melambaikan tangannya dan berkata, tidak sulit, ini hanya sebuah perjalanan. Melihat Lu Ye dan kemudian ke Nian Yuexian, dia merasakan bahwa suasananya tidak benar, jadi dia mencari alasan untuk menyelinap pergi. Tuan telah memanggil saya, jadi saya harus pergi. Kalian berdua bisa bicara dulu. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada Lu Ye. Ini adalah jimat saya. Jika saudara muda Lu ada hubungannya, Anda dapat menghubungi saya melalui jimat ini kapan saja. Lu Ye dengan sungguh-sungguh menerimanya. Kultivator asli 9 prefektur dapat menghubungi satu sama lain melalui jejak medan perang, tetapi di langit berbintang yang luas ini, 99% domain tidak memiliki sarana yang nyaman. Lagi pula, domain-domain itu tidak memiliki rahasia surga seperti Xiao Jiu, jadi mereka umumnya menggunakan cara lain untuk saling menghubungi. Lu Ye pernah bersentuhan dengan benda-benda seperti batu transmisi suara sebelumnya, yang terbuat dari bahan khusus, dan dia juga bisa memperbaikinya sendiri. Namun, jangkauan batu transmisi suara terbatas, sehingga tidak cocok untuk digunakan oleh para kultivator Constellation Realm. Apa yang cocok untuk kultivator alam konstelasi adalah jimat, yang juga merupakan alat komunikasi paling umum yang digunakan oleh kultivator di langit berbintang saat ini. Lu Ye menyingkirkan jimat itu dan melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, dia memberi isyarat ke Nian Yuexian dan memasuki aula. Melihat penampilannya yang licik, Nian Yuexian tidak tahu apa yang akan dia lakukan, jadi dia mengikutinya dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka sampai di ruang dalam, Lu Ye bertanya, kakak senior, tidak ada yang mengganggumu, kan? Nian Yuexian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tapi dia juga merasakan perhatian Lu Ye. Dia mengangguk dan berkata, tidak, saya baru saja diatur untuk menambang tambang roh di sana, dan saya bisa mendapatkan gaji bulanan saya dalam 2 hari. Karena Anda, saya bekerja dengan sia-sia bulan ini. Lu Ye juga terhibur olehnya dan bertanya, berapa gaji bulananmu di sini? 10 potong giok roh. Tidak buruk. Lu Ye berpikir bahwa meskipun ada gaji bulanan, itu hanya akan menjadi isyarat biasa. Dia tidak berharap ada 10 potong. Menurut perhitungannya sebelumnya, 10 keping giok roh ini cukup untuk 1 bulan kultivasi di tahap awal alam konstelasi. Bagaimana kamu menemukan tempat ini, dan bagaimana kamu tahu Haitang itu? Setelah mengobrol sebentar, rasa malu di hati Nian Yuexian menghilang.
Sudah seperti ini, jadi bagaimana jika dia malu? Bagaimanapun, hanya Lu Ye yang tahu tentang keadaannya yang memalukan, jadi dia harus menutup mulutnya saat mereka keluar dari tempat ini. Dia memiliki temperamen yang dingin dan tidak memiliki terlalu banyak pertanyaan, tetapi hal ini benar-benar membuatnya penasaran. Ceritanya panjang. Lu Ye menghela nafas dengan santai. Kalau begitu buatlah pendek. Nian Yuexian memelototinya dan bersikap seperti kakak senior. Ya. Lu Ye benar-benar tidak berani melakukan apapun di depannya. Memikirkan kembali saat dia berada di Ash Flame Mountain Pass, Nian Yuexian lah yang bergegas keluar untuk menyelamatkan hidupnya saat dia dalam bahaya di Lonely Mountain Pass. Dalam hati Lu Ye, meskipun Nian Yuexian tidak pernah bergabung dengan Sekte Darah Giok, dia masih salah satu kakak perempuannya yang sebenarnya. Pada saat itu, dia bercerita tentang semua petualangannya, yang mengejutkan Nian Yuexian. Dia juga telah berangkat dari 9 prefektur untuk menjelajahi langit berbintang di sekitarnya, tetapi perjalanannya tidak semenarik perjalanan Lu Ye. Pada dasarnya, dia menghabiskan waktunya dalam kesepian. Hanya pada akhirnya dia menemukan gunung kecil yang hanyut. Dia ingin naik untuk mencari giok spiritual, tetapi pada akhirnya, dia menabrak gunung Fangchun. Kalau begitu, kamu menyelamatkan Haitang, tetapi juga mendapatkan petunjukku, dan kemudian mengikuti Haitang sampai ke sini. Nian Yuexian, memang ada banyak kebetulan, tetapi jika dia melewatkan salah satu dari mereka, dia takut dia tidak akan bisa melihat Lu Ye. Itu sebabnya orang baik dihargai. Lu Ye sangat tersentuh. Lalu bagaimana situasinya sekarang? Bisakah kita pergi kapan saja? Nian Yuexian bertanya. Meskipun ada gaji bulanan untuk melayani di sini, hanya ada sedikit waktu baginya untuk berkultivasi, jadi meskipun dia mengambil giok roh, itu tidak banyak berguna. Tidak hanya untuknya, tetapi untuk semua konstelasi di 9 prefektur, hal terpenting adalah meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Karena itu, jika dia bisa pergi, pikir bulan abadi tidak mau tinggal di sini. Lu Ye mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Tidak sesederhana itu. Saya mendengar dari Tuan Haitang bahwa orang yang menangkap Anda tidak ingin melepaskan Anda, karena setiap kultivator yang memasuki dunia ini harus mengabdi selama 100 tahun. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang mereka. Beberapa orang dengan ketat mematuhi aturan leluhur mereka dan tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel. Mereka sangat keras kepala. Hanya karena campur tangan Guru Haitang, Anda diselamatkan untuk sementara. Nian Yuexian dengan serius mengingat penampilan Chen Xuanhai dan mengangguk. Kultivator Sunshine yang menangkapku itu memang sudah cukup tua. Sepertinya dia bukan orang yang baik. Kakak senior, jangan khawatir. Tuan Haitang berkata bahwa dia akan menengahi lagi. Kamu dan aku harus pergi dengan selamat. Lu Ye sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan masalah ini. Chen Xuanhai adalah Sunshine Realm, dan Su Yuqing juga Sunshine Realm. Mereka harus bisa berbicara dengan baik. Tentu saja, premisnya adalah Su Yuqing bersedia melakukan banyak hal di tengah. Jika dia hanya asal-asalan, maka sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, melihat apresiasi Su Yuqing terhadapnya sebelumnya, Lu Ye merasa bahwa dia seharusnya tidak menjadi orang yang mengatakan satu hal di permukaan dan hal lain di belakang punggungnya. Tidak ada yang lain. Kakak senior, kamu bisa berkultivasi dengan tenang. Mari kita tunggu kabarnya, kata Lu Ye. Itulah satu-satunya cara. Nian Yuexian mengangguk. Lu Ye menyerahkan kantong penyimpanan padanya. Nian Yuexian mengambilnya dengan curiga. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa itu penuh dengan giok roh. Ada hampir 1000 dari mereka. Dia terkejut. Di mana kamu mendapatkan begitu banyak? Dia juga telah mengumpulkannya di sepanjang jalan, tetapi jumlah giok roh yang dia kumpulkan bahkan tidak setengah dari yang dimiliki Lu Ye. Dan hanya ini yang diberikan Lu Ye padanya. Dia harus memiliki lebih banyak miliknya sendiri. Saya pergi dengan senior yang King sebelumnya dan mendapatkannya secara tidak sengaja. Kakak senior, ambil dulu. Jika Anda rasa tidak cukup, beritahu saya. Lu Ye hanya memberitahu Jian Guhong dan Wu Chang tentang pohon reinkarnasi. Namun, informasi ini telah disebarluaskan oleh Jian Guhong di alam konstelasi 9 benua. Semua orang tahu tentang situasi Lu Ye di pohon reinkarnasi. Oleh karena itu, ketika dia mendengarnya mengatakan ini, Nian Yuexian mengerti. Dia tidak berdiri dalam upacara bersamanya. Dia menyimpan tas penyimpanan dan berkata, kalau begitu aku akan menyimpannya. Kemudian, keduanya menemukan ruang samping untuk berkultivasi. Lembah ini adalah wilayah puncak roh abadi. Itu biasanya kosong dan hanya digunakan untuk menjamu tamu. Secara alami, bangunannya sudah lengkap. Selain itu, di bawah pengaturan Haitang,
Ada lebih dari 10 murid True Lake Realm yang siap sedia. Namun, Lu Ye tidak ingin merepotkan mereka. Dia tidak terburu-buru untuk berkultivasi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan jimat yang diberikan Haitang kepadanya dan mulai mempelajarinya. Mudah bagi para kultivator 9 benua untuk berkomunikasi satu sama lain dalam jangkauan Tianji. Namun, jika mereka berada di luar jangkauan Tianji, mereka harus menemukan metode komunikasi baru. Jimat ini tidak diragukan lagi sangat bagus. Lu Ye ingin tahu apakah dia bisa menyempurnakannya dengan kemampuannya sendiri. 1320. Selama beberapa hari berturut-turut, Lu Ye telah mempelajari jimat, dan telah memperoleh wawasan tentang semua jenis misteri di dalamnya. Jimat populer di seluruh langit berbintang. Tidak sulit untuk menyempurnakannya. Siapapun yang memiliki beberapa pencapaian dalam rune spiritual dapat melakukan pemurnian, karena ada konstruksi tanda spiritual yang relatif rumit. Pencapaian Lu Ye di jalan rune spiritual secara alami dapat memenuhi persyaratan pemurnian jimat, yang kurang sekarang adalah bahannya. Dia belum pernah melihat batu giok semacam ini untuk menyempurnakan not musik. Dia berpikir itu bukanlah batu giok biasa, setidaknya, itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh 9 prefektur. Ini juga mudah ditangani, jadi Lu Ye memanggil Haitang untuk melihat apakah dia dapat menemukan cara untuk membantu mendapatkannya. Dia dapat menukar dengan giok roh yang sesuai, dan dia bisa membelinya. Ketika Lu Ye memikirkannya, dia mengirim pesan, dan setelah beberapa saat, Haitang menjawab, menyuruhnya menunggu di lembah dan mengatur seseorang untuk membawakannya kepadanya. Adapun giok roh, tidak perlu. Haitang berkata bahwa batu giok jenis ini tidak terlalu berharga. Jadi, bagaimana dia bisa mengambil batu giok roh dari Lu Ye? Lu Ye tidak sopan padanya dan menunggu dengan tenang. Di Spirit Peak, di sebuah ruang rahasia, Haitang menghela nafas setelah menyelesaikan komunikasi dengan Lu Ye. Dia awalnya berencana untuk sering mengunjungi Lu Ye dan senior sisternya dalam beberapa hari terakhir. Bagaimanapun, Lu Ye dibawa olehnya. Para tamu yang datang, sebagai tuan rumah, tentu saja tidak punya alasan untuk mengesampingkan para tamu. Ini bukan keramah tamahan ras manusia kecil. Tetapi gurunya dengan tegas memerintahkannya untuk berkultivasi terpencil untuk mempersiapkan pertunjukan seni bela diri jurang gelap dalam beberapa bulan kemudian, dan dia tidak diizinkan untuk keluar. Haitang tidak punya pilihan selain mematuhi perintah. Di lembah, Lu Ye tidak menunggu lama, dan seorang kultivator Divine Sea Realm terbang turun dan mengirim cincin penyimpanan. Setelah Lu Ye memeriksanya, dia menemukan bahwa itu benar-benar berisi jenis batu giok yang dia butuhkan, dan jumlahnya banyak, cukup banyak. Dari sudut pandang ini, benda ini sebenarnya tidak terlalu berharga. Segera, dia mulai menyempurnakan catatan dengan ketenangan pikiran. Awalnya tidak mulus, bagaimanapun, semuanya memiliki proses latihan menjadi sempurna. Setelah beberapa hari mencoba, jimat pertama akhirnya disempurnakan. Dengan gembira, dia menemukan Nian Yuexian dan menyerahkan jimat itu padanya. Kemudian keduanya pergi ke posisi yang berbeda dan mulai mencoba berkomunikasi dengan jimat tersebut. Itu juga percobaan. Semuanya berjalan dengan baik, meskipun metode komunikasi ini tidak senyaman dan secepat metode komunikasi Battlefield Mark, tetapi memiliki keuntungan karena tidak lagi dibatasi oleh selubung misteri surgawi. Jarak transmisi juga lebih jauh dari batu transmisi suara. Seberapa jauh batas spesifiknya, Lu Ye tidak begitu jelas, ini harus diverifikasi nanti. Ngomong-ngomong, dalam hal komunikasi, 9 prefektur tidak sama dengan langit berbintang. Ketika Anda keluar di masa depan, jika Anda bertemu dengan kultivator dari alam lain menggunakan jimat, Anda tidak akan berperilaku seperti orang udik. Pada periode waktu berikutnya, Lu Ye terus menyempurnakan lebih banyak jimat, satu untuk menguasai keterampilannya sendiri, dan yang lainnya untuk diberikan pada para kultivator Constellation Realm di 9 prefektur. Setengah bulan berlalu, dan Lu Ye sudah memiliki sejumlah besar jimat di tangannya, cukup untuk dibagikan kepada kultivator Constellation Realm di 9 prefektur. Itu bisa diberikan masing-masing satu untuk setiap orang, dan masih ada sisa lebih dari setengah batu giok yang dikirim oleh Haitang. Menyempurnakan sesuatu seperti ini untuk waktu yang lama agak membosankan, yang membuat Lu Ye merasa aneh adalah belum ada kabar dari Master Haitang. Meskipun dia juga tahu bahwa hal-hal baik membutuhkan waktu, ada kenyataan yang harus dia hadapi saat ini, yaitu Gunung Fangchun terus bergerak. Dia dan Nian Yuexian sudah tinggal di sini cukup lama. Jika terlalu lama, bahkan jika mereka berdua meninggalkan Gunung Fangchun, mereka mungkin tidak dapat menemukan jalan pulang. Jadi masalah Nian Yuexian harus diselesaikan secepat mungkin. Karena pihak lain membantunya, jadi tidak mudah untuk mendesaknya. Tetapi setelah sekian lama, belum ada berita.
komunikasi antara kultivator Sunshine Realm seharusnya tidak terlalu merepotkan. Lu Ye mengirim pesan ke Haitang lagi, dan segera mendapat balasan. Namun, nada suara Haitang agak tidak berdaya. Saudara muda Lu, tunggu saya di sana sebentar, saya akan datang dan berbicara langsung dengan Anda. Sebelumnya, Su Yuqing meminta Haitang mundur untuk berkultivasi, tetapi dia juga mengatakan satu hal padanya, yaitu, jika Lu Ye menanyakan tentang beta tersebut, dia akan pergi dan menjelaskan situasinya kepadanya secara langsung. Setelah keluar dari retreat, melihat gurunya, dan mendengarkan beberapa ajaran, Haitang turun dari Spirit Peak dengan berat hati. Datang ke kediaman Lu Ye, dia memberi hormat kepada Lu Ye dan Nian Yuexian. Lu Ye berkata, Haitang senior sister, ada masalah apa? Wajah Haitang jelas sedang tidak dalam mood yang baik, yang membuat Lu Ye merasa tidak enak. Bukankah percuma Su Yuqing keluar sendiri? Lalu seberapa keras kepala Chen Xuanhai? Haitang memandang Lu Ye, lalu ke Nian Yuexian, dengan ekspresi bersalah di wajahnya, dan berkata dengan lembut, Tuan berkata bahwa dia telah bernegosiasi dengan Marsial Paman Chen. Pada awalnya, Marsial Paman Chen menggigit aturan yang diturunkan dari leluhurnya dan tidak melepaskannya. Tetapi pada akhirnya dia dibujuk oleh guru, bersedia melepaskan rekan Taois Nian. Kalau saja begini, Haitang tidak akan memasang wajah sedih seperti itu. Lu Ye bertanya dengan tenang, apakah ada syarat lain? Haitang menggigit bibirnya, perlahan mengangguk. Mari kita bicarakan. Lu Ye berkata, jika bukan karena kondisi yang sulit, aku, kakak senior dan junior brother, pasti tidak akan menyia-nyiakan usaha. Haitang tergagap beberapa saat, sebelum dia berbicara. Marsial Paman Chen berkata, sejak zaman kuno, semua penyusup harus melayani di Gunung Fangchun selama 100 tahun. Bahkan mereka yang berada di alam puncak, tidak pernah ada preseden aturan buruk. Aturan ini tidak dapat dilanggar, jika tidak ada yang akan menganggap serius Gunung Fangchun di masa mendatang, jadi saya mengusulkan rencana kompromi berharap untuk mendengar detailnya. Haitang mengangkat kepalanya dan melirik Nian Yuexian. Marsial Paman Chen berkata, jika rekan Taois Nian dapat menemukan seorang pria di Gunung Fangchun dan membentuk pendamping Dao, dia akan dianggap sebagai salah satu dari orang-orang Gunung Fangchun. Saat Nian Yuexian mendengar berita itu, dia berbalik dan pergi. Kemudian, suaranya terdengar. Saya memilih untuk melayani di sini selama 100 tahun. Sangat tidak mungkin baginya untuk menemukan rekan Dao di sisi Gunung Fangchun. Lu Ye menoleh untuk melihat kepergiannya, dan butuh waktu lama untuk memalingkan muka, berkata dengan sungguh-sungguh, apakah ada cara lain untuk mengakomodasi? Wajah Haitang menjadi lebih malu. Junior brother Lu, maaf, saya pikir itu tidak terlalu merepotkan, tapi Marsial Paman Chen. Haitang benar-benar tidak tahu bagaimana hal-hal berkembang seperti ini. Sebelumnya, saat bertemu gurunya, ketika gurunya memberitahu hal-hal ini, dia tahu bahwa situasinya tidak baik, dan dia hampir tidak memiliki wajah untuk melihat Lu Ye. Tapi kalau tidak datang ia tidak bisa, hanya bisa menguatkan diri. Lu Ye melambaikan tangannya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, Haitang senior sister tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Hanya kondisi ini, tolong maafkan aku bahwa senior sister dan junior brother tidak setuju. Jika bukan karena kekuatannya yang lebih rendah, Lu Ye akan mendatangi puncak Yunhai dan melihat seperti apa Chen Xuanhai itu. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar, bahkan jika Lu Ye benar-benar mendatanginya, itu tidak akan berguna. Jika Nian Yuexian tidak dibebaskan, Lu Ye tidak bisa pergi sendirian. Berpikir dalam hati, jika demikian, dia akan tinggal di sini bersama Nian Yuexian selama 100 tahun. Bagaimanapun, dia adalah tamu Gunung Innerheart, dia bisa datang dan pergi ke sini sesuka hati. Itu tidak akan menunda kultivasinya terlalu banyak. Kakak Lu, jangan khawatir, aku akan bertanya pada Tuan lagi. Aku akan membiarkanmu, kakak senior dan junior brother, pergi dengan selamat. Haitang tidak terus tinggal. Setelah mengucapkan sepatah kata, dia bergegas ke langit dan langsung pergi ke Spirit Peak. Setelah Haitang pergi, Lu Ye berdiri diam untuk waktu yang lama, lalu berbalik dan datang ke ruangan Nian Yuexian, mengangkat tangannya, dan dengan lembut mengetuk pintu. Setelah mendapat izin, Lu Ye mendorong pintu terbuka dan masuk. Nian Yuexian duduk bersila di atas kasur, tampaknya sedang berkultivasi. Melihatnya seperti ini, Lu Ye merasa sedikit lega, dan dia masih bisa berkultivasi, yang berarti apa yang baru saja terjadi tidak mempengaruhi kondisi pikirannya. Kalau dipikir-pikir, dia sudah ada di alam konstelasi, jadi dia tidak akan terguncang oleh kata-kata tidak penting dari orang lain. Lu Ye duduk di depannya, membuka mulutnya, dan menelan kata-kata itu lagi. Ada beberapa hal yang ingin dia tanyakan,
tetapi tidak mudah untuk bertanya, dan dia menyesal telah berlari. Nian Yuexian memelototinya. Katakan saja apa yang harus kamu katakan, sebagai seorang pria, jangan terlalu mengganggu dan berkicau. Lu Ye tersipu malu, lalu membuka mulut dan berkata, kakak senior, saya ingin bertanya, Anda memperlakukan kakak senior sulung. Itu. Apakah aku masih mengagumi kakak tertuamu? Nian Yuexian melanjutkan pembicaraan sendiri. Lu Ye terkekeh, itu artinya. Nian Yuexian bahkan tidak memikirkannya, di zaman kami, kakak tertuamu adalah sosok paling mempesona di 9 prefektur, dan bahkan bintang paling terang di langit. Berapa banyak gadis yang tidak menyukai musim semi? Semua wanita mengagumi seorang pahlawan. Bukan hanya aku yang mengaguminya, ada juga banyak wanita yang kamu kenal dan tidak kamu kenal, yang memiliki kasih sayang yang dalam untuk kakak tertuamu. Mari kita bicara tentang kamu. Lu Ye menatapnya. Aku juga. Nian Yuexian menunjukkan senyum yang langka, dan tatapan ingatan melintas di matanya. Aku mengikuti kakak tertuamu dan disebut sebagai tangan kanannya, sedangkan Taisan dan dia adalah saudara laki-laki. Saya seorang wanita, jadi tentu saja saya memiliki ide yang berbeda. Yah, itu adalah waktu yang sangat indah, dan itu juga waktu yang tak terlupakan, tetapi kakak tertuamu memilih wanita lain untuk dinikahi dan memiliki seorang putri bersamanya. Di pertempuran terakhir, kakak sulung Anda juga meninggal. Tentu saja, sekarang kita tahu bahwa kematiannya adalah kedok, tetapi pada saat itu tubuhnya ditemukan oleh Taisan. Siapa yang tahu bahwa dia masih hidup, dan itu hidup di dunia lain. Beberapa dekade telah berlalu, dan waktu dapat mengubah banyak hal. Beberapa orang telah melupakan kakak tertuamu, tetapi beberapa orang masih mengingatnya, tetapi ini hanyalah kenangan, bahkan jika dia kembali dari kematian dan kembali lagi, kenangan hanyalah kenangan. Apakah kamu mengerti? Lu Ye mungkin mengerti suasana hati Nian Yuexian, mengangguk dan berkata, dimengerti. Nian Yuexian memperjelas bahwa baginya, Feng Wujiang hanyalah bagian dari masa lalu dalam ingatannya. Beberapa hal telah menjadi kesimpulan sebelumnya. Dia tidak akan lagi merindukan masa lalu. Itu hanya membuat orang gelisah.